Selamat datang di Halte Senen. Kali ini gue bakal membahas salah satu yang lagi ramai dibicarain di internet, yaitu JPO Senen. Hai, ini adalah Julitektur, ngejulitin arsitektur. Tonton sampai habis, sebarkan dan jangan berhenti di kamar. Udah sebulan ini, timeline Instagram gue dipenuhi dengan foto kawasan Senen yang baru. Sampai-sampai nih, banyak media, bahkan kantor dinasnya sendiri bilang katanya area ini Instagramable banget. Halah, emangnya iya ya? Mumpung gue lagi di Jakarta, gimana kalau kita julitin sekalian aja? Emang julid ya? Penataan Simpang 5 Senen dilakukan sepanjang tahun 2020 kemarin. Penataan itu termasuk pembangunan lintas bawah alias underpass baru, halte baru, dan fasilitas penyeberangan yang baru. Sebetulnya haltenya sih nggak baru-baru amat ya hitungannya. Secara halte tipe ini udah diperkenalkan di Jalan Tamrin pada tahun 2019. Secara umum, haltenya cerah dan bersih karena dominasi warna putih. Nunggu di sini juga nggak terasa pengap karena angin yang masuk sangat banyak. Yang paling penting, udah nggak ada lagi suara lantai aluminium yang berisik kalau diinjek-injek sama orang. Tinggi pagar dan pembatas yang cuma setengah juga membuat halte ini nggak terasa gerah. Yang menurut gue baru di kawasan ini justru kehadiran dua jembatan penyeberangan orang alias JPO-nya itu sendiri. Oke, mari kita julitin sosok ini pakai teori klasiknya anak arsitektur, yaitu utilitas, firmitas, dan venustas. Pertama, dari segi utilitas alias fungsinya. Kawasan ini punya dua JPO baru. Pertama yang ada di depan Pasar Senen dan Grand Theater, dan yang kedua di depan Plaza Atrium. Sesuai kodratnya, namanya JPO ya emang dipakai buat nyebrang. Dalam kasus kawasan Senen ini, JPO-nya juga kepake buat penumpang Transjakarta saat pindah koridor dari halte 1 ke halte yang ada di seberangnya. Bagi yang kesulitan menyeberang atau emang mager naik turun tangga, tenang, di sini juga masih disediain zebra cross. Dari Grand Theater, kita bisa nyebrang ke arah Kuitang, baru deh nyebrang lagi ke Atrium. Ya, emang muter banget sih jadinya. Kedua, firmitas alias strukturnya. Rangka konstruksi JPO Senen sebetulnya mirip kayak JPO pada umumnya. Cuma yang paling ngebedain sih ya dari finishing materialnya. Lantainya sih kayaknya pakai plank kayu dari Conwood ya. Sama kayak yang dipakai juga di beberapa JPO di Jalan Sudirman. Lantainya cukup kesat dan gak bikin licin. Beda banget sama lantai plat aluminium yang berisik dan bikin kepleset itu. Selain itu, JPO ini juga didominasi sama pemakaian aluminium composite panel alias ACP, baik yang finishingnya doff maupun yang glossy. Oh iya, JPO ini juga dilengkapi dengan lift, jadi kalau dari luar seolah-olah ada semacam core yang cukup masif. Ketiga, venustas atau estetika. Oh iya, bagian ini subjektif sih sebetulnya. Gue pribadi sih kurang suka dengan atapnya yang bergelombang dan fasadnya yang mirip tuts piano ini. Karena maksain dibikin celah-celah, pemandangan dari jembatan ke kawasan sekitarnya menjadi terhalang. Alhasil, kita nggak bisa ngeliat area luar dengan jelas. Sayang banget sih, soalnya view-nya terbilang lumayan. Meski begitu, gue sangat setuju dengan pemasangan berbagai ornamentasi Betawi yang ada di halte ini. Pemasangan ornamen ini sebetulnya bukanlah hal yang ngadi-ngadi. Buat yang belum tahu, Pemprov DKI punya peraturan daerah yang mengatur penerapan ornamen Betawi di ruang-ruang publik. Di antaranya adalah ornamen gigi balang dan motif batik Betawi. Di kawasan Senen ini, ada dua JPO baru hasil revitalisasi. Pertama di depan Grand Theater dan yang kedua di depan Plaza Atrium. Perbedaan paling mencolok sih dari warna dan motifnya. Kalau di sini warnanya kuning gojreng, kalau di sana warnanya hijau muda. Jujur sih, entah kenapa gue kayaknya kurang srek sama eksekusi motif Betawi yang ada di kedua jembatan ini. Motifnya kegedean. Kayaknya lebih cakep kalau dipasang kecil-kecil kayak di JPO Pasar Minggu deh. Mungkin lain kali gue bakal membahas khusus tentang JPO Pasar Minggu itu. Nggak cuma di jembatan aja, gue juga kurang srek sama tulisan yang ada di plaza di sampingnya Atrium. Coba deh perhatiin, posisi hurufnya kurang pas, logo-logonya juga keramaian. Kalau menurut gue sih, bikin aja huruf balok besar dengan tipografi tulisan proyek Senen zaman dulu. Selain bisa nonjolin identitas kawasan yang umurnya udah tua,
Bentuk huruf ini juga punya nilai historis yang lebih ketimbang yang dipasang sekarang. Agak sayang sih jadinya, coba aja bisa dibikin ulang. Di luar 3 poin penting tadi, gue juga menemukan isu ergonomi dan beberapa detail penting yang mungkin bisa jadi catatan. Itu julid, kayak dia, begitu. Pertama, gak semua bagian jembatan yang baru disulap jadi bagus. Masih ada segmen jembatan lama yang tersisa dan masih pakai lantai aluminium. Kedua, ketinggian anak tangga yang belang-belang. Rata-rata sih tingginya 18 cm. Ada beberapa anak tangga yang tingginya 5 cm doang. Bisa bikin kesandung nih. Ketiga, karena nawangannya yang kurang lebar, lantai JPO-nya jadi tampias sama air hujan. Jadi becek dah jembatannya. Keempat, bukaan yang terlalu tertutup. Kita nggak bisa lihat keluar dengan jelas, yang di luar juga nggak bisa ngamatin apa yang terjadi di dalam. Wah, harus diawasin terus nih JPO-nya. Kelima, material ACP yang harus rutin dibersihin. Tuh, kalau minim dirawat, debunya bakal ngebekas dan mengerak gitu. Kan jadi sayang ya. Keenam, ornamentasi yang terlalu bulky. Bayangin deh kalau si kotak gede itu dikombinasi sama material transparan. Pasti pengalaman naik tangga dan lift di JPO ini bakal jauh lebih seru. Meski punya kekurangan, menurut gue JPO ini merupakan eksperimen yang cukup baik bagi mobilitas pejalan kaki di Simpang Senen. Alih-alih jualan kata Instagramable, mending pemerintah ngedorong narasi yang lebih penting dah. Misalnya fasilitas inklusif untuk seluruh warga kotanya. Sekian Julid Tech Tour edisi kali ini. Semoga video ini bisa menjadi pemicu buat mikir ulang segala hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih dan ciao Bella. Dasar julid permanen lu.